Oke, bersama Kak Noven kembali di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayatnya yang 13. Dalam tema Unity of Faith, kesatuan dalam iman bukan berarti pemaksaan keseragaman doktrin. Kalau kita identifikasi awal dalam topik ini cukup sensitif ya, di mana adanya denominasi dari berbagai gereja, perbedaan doktrin juga, sehingga ini sangat bagus ataupun cocok untuk kita masuk ke dalam pendalaman. Terus apakah yang menjadi konfrontasi secara sehatnya dan juga tujuan transformasinya apa. Kalau kita seringkali kita tuh pikir perpecahan terjadi karena perbedaan besar, padahal pada realitanya perpecahan justru sering terpicu oleh hal-hal kecil yang kita anggap penting banget, tetapi ternyata nggak esensial bagi keselamatan kita ataupun doktrin keselamatan kita. Nah, ini akan mengubah dalam arah diskusi kita lebih lanjut. Jadi, di mana masalah utama bukan pada perbedaannya, tetapi lebih ke arah prioritas yang salah terhadap perbedaan atau bagaimana menyikapi perbedaan. Ya, secara narasi awalnya seperti ini. Bayangkan sebuah tim sepak bola, mereka bisa berbeda posisi, ada striker, defender, kiper, bahkan tipe bermainnya ofensif atau defensif atau counter attack, ya. Tetapi kalau mereka mulai berdebat soal siapa yang paling penting, tim tersebut akan kalah bahkan sebelum bertanding. Analogi lain, gereja itu seperti tubuh. Kalau tangan bilang ke kaki, kamu nggak seperti saya deh, Anda terlalu rendah karena Anda kaki, jadi saya nggak mau kerjasama, maka tubuh itu tidak akan bergerak secara sinergis ataupun secara efisien. Ya, maka tubuh itu bisa dikatakan dalam tanda kutip lumpuh atau tidak bisa berfungsi dengan baik, bukan malah menjadi holistik atau apalagi kudus ya. Nah, sebuah pertanyaan simpel, pernah nggak kita merasa lebih benar dari orang Kristen lainnya atau orang Kristiani lainnya? Lalu kedua, hal apa yang paling sering bikin kita sulit menerima perbedaan di gereja? Yang berikutnya, menurut kita lebih penting mana? Benar semua atau bertumbuh bersama? Inti dari yang mau Kak Noven sharingkan di sini adalah kesatuan Kristiani bukan dibangun di atas keseragaman doktrin, tetapi kesamaan iman kepada Kristus dan kasih satu sama lain, bukan kepada pendetanya, romonya, pastornya, apapun itu. Ingat, kepalanya adalah Kristus. Jangan ada berhala lain di hadapan Tuhan. Ingat itu baik-baik. Nah, ini bisa kita baca dari Efesus 4 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yang berikutnya adalah 1 Yohanes 3, 1 Yohanes pasal 3, surat ya ini ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 23. Yang bunyinya demikian firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi pusatnya bukan kita harus sama dalam semua hal, tapi kita satu dalam siapa yang kita percaya. Ingat ya, Efesus pasal 4 ayat 13, yang esensinya adalah kesatuan iman, yang kepalanya adalah Kristus. Dan 1 Yohanes 3 ayat 23, percaya kepada Kristus
dan saling mengasihi. Tidak pernah disuruh menuhankan pendetanya, pasturnya, romonya. Ingat itu baik-baik. Berikutnya, untuk pendalaman bersama, apa maknanya? Kesatuan iman berarti kita punya fondasi yang sama, yaitu Kristus. Meskipun ekspresi ataupun pemahaman sekundernya mungkin bisa terjadi perbedaan ataupun beda-beda tipis. Lalu apa tantangannya? Tantangannya yang pertama adalah ego teologis. Misalnya dengan berpikiran, yang saya pahami pasti yang paling benar. Nah, itu sudah haleluya datu sikapnya ya. Yang kedua, identitas kelompok menjadi lebih penting dari segala hal. Jadi lebih loyal ke denominasi daripada Kristus. Ini juga kesesatan secara pola pikir Kristiani. Yang ketiga, ketakutan kehilangan kebenaran. Jadi ketika pemahaman dia terbentur dengan pemahaman yang lebih objektif misalnya, atau lebih mendekati kebenarannya, dia akan mengalami ketakutan ataupun bisa sampai ke level krisis identitas. Lalu kita masuk ke resistensi manusia. Yang pertama, kalau kita terlalu terbuka, nanti kita terjebak kompromi. Nah, ini juga sering saya dengar di lapangan. Ya, ini paham yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Yang kedua, kalau tidak sama berarti salah. Nah, ini juga hati-hati, bisa terjebak bias ya. Di mana ada asumsi tersembunyi dalam hal ini, kita sering menyamakan perbedaan dengan ancaman. Padahal tidak semua perbedaan adalah kesesatan. Mitos umum yang sering beredar, unity sama dengan semua harus sepakat, itu salah. Yang benar, unity sama dengan tetap terhubung walau tidak sepenuhnya sepakat. Seperti bangsa Indonesia, dalam kesatuan berbangsa dan bernegara, ada berbagai suku, ras, dan agama. Perbedaan pola pikir, pola pandang yang beda-beda tipis, tetapi harus dasarnya tetap Pancasila. Sama halnya seperti itu dalam unity. Maka kesepakatan kita sebagai pengikut Kristus adalah Yesus Kristusnya sebagai Tuhan. Nah, secondary pengajarannya tidak menjadi esensi utama, sehingga bisa mengurangi friksi-friksi yang tidak penting. Jadi kadang orang Kristiani lebih cepat bersatu kalau bahas makanan setelah ibadah. Tapi kalau sudah membahas kasih ataupun apa yang dikatakan pendetanya, itu bisa bertentangan satu sama lain. Nah, ini harus diwaspadai kalau sudah muncul ciri-ciri seperti itu. Lalu ada beberapa pertanyaan diskusi ya. Observasi untuk kita lihat keluar ya. Pertanyaan pertama, A1. Di lingkungan kita, perbedaan apa yang paling sering jadi sumber konflik? A2. Apakah konflik itu benar-benar soal kebenaran atau hanya sekedar soal ego kita atau ego denominasi kita? Karena kita banyak, karena kita besar. Apakah seperti itu, atau karena kita kecil, eksklusif? Itu juga harus hati-hati. A3. Apa contoh nyata dalam tanda kutip angin pengajaran yang membingungkan orang, yang pada dasar umumnya seringkali berbasis asumsi atau cenderung subjektif daripada objektif? Itu pun terkadang tidak dicek berdasarkan firman Tuhan. Jadi kalau ada pengajaran salah, ya biarkan saja, karena inilah nama gerejanya, karena inilah yang gerejanya sudah tentukan. Ini berbahaya. B. Pertanyaan refleksi untuk melihat ke dalam, kepada internalnya kita sendiri. B1. Apakah kita pernah memutus relasi karena perbedaan rohani? Jadi karena tidak sealiran kita putus hubungan.
Please, Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Itu adalah sebuah kesesatan berpikir. B2, bagian mana dalam diri kita yang paling sulit menerima perbedaan? Refleksi yang ketiga, B3, apakah kita lebih suka menang argumen atau membangun orang? Menang untuk denominasinya sendiri atau juga ikut membantu membangun gereja lain. Ini juga harus dipertimbangkan. Nah, kalau kita meninjau pada aplikasi untuk melihat ke depannya seperti apa? Yang pertama, pertanyaan refleksinya adalah, apakah konkret, apa langkah konkret untuk tetap mengasihi orang yang berbeda pandangan? Kedua, bagaimana kita bisa membedakan kebenaran inti versus hal sekunder? Yang ketiga, apa sikap hati yang perlu kita ubah mulai minggu ini atau dalam beberapa minggu ke depan? Nah, sebuah pertanyaan eksistensial yang akan kita renungkan. Apakah kita lebih mencerminkan Kristus atau lebih mencerminkan kelompok kita? Ini perlu dipikirkan. Untuk aplikasi mingguannya, secara langkah praktis. 1. Pause sebelum reaksi. Jadi, saat adanya perbedaan pendapat, jangan langsung terjebak debat. Ajak berdiskusi, ajak bertukar pikiran, buka POV masing-masing. Jadi bisa lebih dewasa secara rohani maupun secara pola pikir juga kritis. Yang kedua, tanya bukan serang. Kenapa kamu percaya itu? Yang ketiga, bangun relasi dulu. Unity lahir dari hubungan, bukan argumen. Ingat, bukan mengejar menang-menangan, tetapi mengajak orang berpikir kritis dan bertumbuh dalam iman yang berani kritis. Iman yang teruji itu akan jauh berbeda. Lalu yang berikutnya, fokuslah pada Kristus, bukan pada isu-isu pinggiran. Dalam praktek sederhana untuk minggu ini, coba pikirkan ataupun temui, ajak ngobrol orang dengan satu orang yang mungkin ada pandangan yang berbeda dengan orang tersebut, tanpa tujuan mengoreksi, hanya untuk memahami. Ingat, kita bisa ada 4 tipe dalam berdialog. 1 tipenya pemuka agama yang ngomongnya dengan yakin, ya, pasti benar gitu pandangannya. Yang kedua, tipe jaksa, kalau ngomong pasti capek kita. Kenapa? Karena selalu disalahin, padahal belum tentu ada data segala macam. Tipe persekutor gitu. Tipe ketiga, kita ngomong dengan tipe dialog politisi. Dia tahu dia salah, tapi karena pandangan politiknya atau pandangan dia terhadap hal tersebut, dia bilang, ya aku tahu Tuhan ada. Ataupun kita akan berpikir, misalnya saya pernah ngobrol dengan seseorang seperti ini, ya Tuhan semua agama sama. Di sini saya bilang, kalau Tuhan sama, Alkitabnya ya sama semua. Ya aku tahu, tapi ini pandangan orang tuaku, jadi aku pegang pandangan orang tuaku. Nah, itu cara berpikir politisi. It's okay, kita sekedar tahu tipe ngobrol seperti ini. Ingat, tujuannya bukan menang-menangan, tapi tujuannya memahami. Berarti ini tipe politisi. Tadi tipe pertama pemuka agama, kedua persekutor atau jaksa, tipe ketiga tipe politisi, tipe keempat. Nah, ini yang saya suka sebenarnya. Tipe keempat adalah tipe ilmuwan atau profesor, di mana seseorang itu punya pandangan dan dia menguraikan pandangan itu, kita pun menguraikan pandangan itu, tetapi kita ngelihat ada perbedaan, lalu kita uji ulang bersama-sama, kita diskusikan langkah yang lebih bijaknya seperti apa, atau pemahaman yang lebih esensialnya seperti apa, ya. Nah, di sini kita akan bisa menyimpulkan bahwa kesatuan bukan berarti kita kehilangan kebenaran. Sekali lagi Kak Noven tekankan,
Kesatuan bukan berarti kita kehilangan kebenaran, tetapi kita menempatkan kebenaran itu dalam kasih, dengan dasar kasih. Dan kasih itu ada dalam Kristus yang kita hidupi atau kita imani. Dunia tidak akan terkesan oleh siapa yang paling benar, tetapi oleh siapa yang tetap mengasihi di tengah perbedaan. Sebuah doa simple. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk tidak hanya benar dalam pikiran, tetapi juga benar dalam kasih. Hancurkan kesombongan rohani kami dan bentuk kami menjadi satu tubuh yang hidup, yang mencerminkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.